Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bijami mahamidihi kulliha ma'alimna minha wa ma'alam na'lam adada khalqihi kullihim ma'alimna minhum wa ma'alam na'lam. Nahmaduhu hamdan yuwafi wa yukafi mazidahu wa yudafi'un niqam wa nashkuruhu ala ma faqahu man aradahu khairan kamila fid dinil aqwam. Wa nashhadu an la ilaha illallah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassallahu ta'ala bisyafa'atil uzma allati ammat kullu umam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'da. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Masyarus sabab, ikhwan akhwat jamaah kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang dimuliakan dan saya karena Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang mana pujian-pujian tersebut yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui, yang paling sesuai dengan keagungannya. Fa'innahu la ya'lamu qadrahu ghairuh wa la yablughu wasifu dan sifatahu. Dan kita bersyukur kepadanya dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah kita miliki. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah izinkan kita memandang wajah beliau, bertemu beliau semasa kita masih hayat di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat, diberikan syafaat, dipertemukan, didekatkan dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan saya karena Allah, lampu sempat tertunda kajian tadi malam, kita lanjutkan sekarang. Ada lagi kurang sehat jadi suaranya mohon dimaklumi agak pilek. Sebelum kita lanjut, kita bacakan doa dan Fatihah yang pertama untuk para anbiya al-mursalin, kemudian para ulama, kemudian para guru-guru kita, kedua orang tua kita, semua orang yang pernah berjasa di diri kita, dan setiap orang yang punya hak di diri kita, terutama dua ulama kita. 4 jadi ya, 4. Nanti salah kita tambah satu lagi kitabnya untuk referensi bagian-bagian yang penting saja. Ulama kita Abi Suja, kemudian pesarahnya Mu'allif Fathul Qorib, kemudian Syekh Nawawi dengan kitab Qutul Habib beliau, dan Syekh Al-Bajuri. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulum bidarin amin. Kemarin kita udah bahas tentang rukun wudhu yang pertama, yaitu niat. Poin pentingnya di situ bahwa niat itu mudah, jangan sampai ada ikhwan akhwat jamaah kiai habis kajian di sini masih suka was-was. Kapan tempatnya niat tersebut? Ya tentu saat membasuh wajah intinya. Jangan sampai ada yang pengen saklek akhirnya suka was-was. Yang penting air itu udah nempel di wajah terus kita berniat, jangan sampai setelah membasuh wajah. Kenapa? Jangan takut mustakmal. Jadi ada orang yang mikirnya kayak gitu, jadi harus dakwah itu bukan seperti itu ya. Ya tempelin aja dulu terus diniatkan begitu. Kenapa? Karena tempelan pertama air tersebut, karena dia belumlah digunakan untuk berwudu atau apapun, maka dia tidak jadi mustakmal. Mafhumnya diambil dari penjelasan ulama, di mana kalau kita terjun di kolam renang, kemudian kita naik, ketika badan kita masih basah, kemudian kita meniatkan mandi junub atau berwudu, itu sah. Itu penjelasan dulu. Ana belum telusuri, cuman itu jelas banget ana dengar dari Syekh ana dulu, Syekh Muhsin rahimallahu taala, beliau menjelaskan seperti itu. Boleh seperti itu. Artinya walaupun agak telat kita berniat ketika wajah sudah basah dengan air sedikit, ya tidak harus pas-pak gitu ya, kenain aja dulu baru berniat, supaya nanti niat itu masuk di dalam kondisi atau status wajah sudah terkena air. Jadi air yang kena duluan sepersekian detik begitu ya, belum diniatkan, itu tak apa-apa, bisa diniatkan belakangan. Seperti itu. Kemudian hal penting kedua kemarin itu masalah kemurnian niat. Gimana kalau niat ibadah itu tercampur dengan selain ibadah atau hal duniawi. Dia sah, tapi dari sisi tasawufnya gimana? Kemarin Imam Al-Bajuri udah jelasin
pendapat dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dan sebelum itu beliau sudah memaparkan juga pendapatnya Imam Al-Ghazali, dan beliau menguatkan pendapatnya yang pertama tersebut, yaitu Imam Al-Ghazali. Khair, kita simak di sana ya. Kita lanjut ke wajah, rukun wudhu yang kedua. Pembahasannya terpisah, tapi kalau ngelakuinnya sama, bersamaan ya, wajah dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bilumi fid dharain amin. Wasani ghuslu jami'il wajhi. Dan rukun yang kedua, fardu wudu yang kedua, yaitu membasuh seluruh wajah. Wa hadduhu tulan, batas wajah itu kalau memanjang, memanjang itu kan dari atas ke bawah ya. Tidak ada wajah orang memanjang dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau mengatakan tulan, maksudnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Mana batasnya atas dan bawah? Ma baina manabitis sya'ri ra'si ghaliban, yaitu antara tempat tumbuhnya rambut di atas kita ya. Jadi di jidat kita tuh kan ada tempat pangkal di mana di situ mulai tumbuh rambut, ghaliban secara biasanya gitu ya, secara umum, lumrahnya gitu ya. Jadi ada orang yang nanti botak, misalnya kayak kalau kita sebut saja Deddy Corbuzier ya. Beliau gimana wudhunya, wajah, nah wajah secara lumrah ya, di mana dulu dia tumbuh rambutnya, atau di mana manusia secara umum normalnya tumbuh rambut di situ, disitulah pangkal dimulainya wajah di bagian jidat. Nah, jadi bukan berarti orang yang rambutnya udah agak ke belakang kayak profesor itu dibasuh di bagian atas, enggak ya. Mana yang lumrah disebut wajah gitu ya. Wa akhiril lahyaini, dan akhir kedua jenggot di bawah, jadi dari atas ke bawah. Akhiril lahyaini, akhir. Kita bahas sedikit sarahnya. Apa kalam Imam Al-Bajuri menafsirkan kata ghaliban di Fathul Qorib tersebut, aipil ghalib ya, secara lumrahnya ya, kebanyakan manusia gimana rambutnya. Wa inna ma qala zalika, nah bahwasanya muallif Fathul Qorib mengatakan itu ya, supaya gimana, liyadkhula fil wajhi mahallul ghamam, supaya termasuk di wajah itu mahallul ghamam, tempat tutupan. Ghamam itu sesuatu yang menutup ya. Wa wasyarul nabitu alal jabhah, yaitu bulu yang tumbuh di wajah. Jadi ada orang memang rambut wajahnya itu banyak bulunya, tapi dia gimana ya, bulu-bulu halus ya, anak rambut mungkin barangkali namanya, yang bagian wajah. Lumrahnya orang itu kan di sana lah ya. Kita kira-kira wajah itu yang mana. Tapi ada orang yang banyak bulunya yang sampai ke jidatnya, yang sudah masuk lingkaran wajah. Maka beliau mengatakan ghaliban itu supaya itu juga termasuk bagian dari wajah. Jadi secara umum ya, jadi kalau ada orang cenderung agak ke bawah dia tumbuhnya, ghamamnya tersebut, itu termasuk wajah juga. Jadi wajah di sini bukan benar-benar di mana dia tumbuh rambut, tapi secara umum orang di mana dia mulai tumbuh rambut di situ, yang bukan termasuk kepala. Kalau udah tumbuh rambut kan kepala namanya ya. Nah, yang tidak ditumbuhi rambut itu wajah di jidat tersebut. Khair. Betul ya fikih, tapi pengamalannya mudah tentunya. Kenapa dikatakan ghamam, rambut-rambut halus yang banyak di jidat itu? Kan ada orang kayak gitu ya. Itu ma'khudun min ghamis syai'ah. Nah, itu diambil dari istilah atau apa sih, kata-kata bahwa ghamus syai'ah, sesuatu itu menutupi sesuatu. Jadi anak-anak rambut di jidat tersebut menutupi jidat. Nah, itu termasuk wajah dia itu, walaupun dia tumbuhnya kayak ke bawah sedikit. Nah, kebalikannya Pak Profesor ya, kalau bahasa Lomboknya Amak Sri masih Sri itu pinggir ya, rambutnya cuman masih di pinggir aja. Jadi dia tidak wajib membasuh bagian atas yang mengkilat itu ya. Nah, wajahnya cukup sampai seukuran di jidat lumrahnya manusia. Nah, jadi yang dimaksud ghaliban dalam Fathul Qorib ini, kitab Fathul Qorib, adalah untuk menunjukkan bahwa kalau ada orang yang rambutnya itu, yang tumbuh rambut di jidatnya begitu ya, agak ke bawah dia
mulai tumbuh rambutnya itu termasuk wajah. Nah, jadi itu nanti dibasuh sama dia. Ya, jadi wajah itu kebanyakan orang patokannya, bukan per orang. Waliyakhruja anhu mahallus sol'i, dan sebaliknya supaya keluar dari lingkup wajah itu tidak termasuk apa, mahallus sol'i, tempat kebotakan. Kayak Pak Profesor tadi ya. Jadi di jidat ke atas itu kan mulai botak ya, tambah tua tambah botak, tambah pintar tambah botak. Itu nanti yakhruja anhu atau liyukhrija anhu mahalla, mana-mana, yang penting ini mu'allifatul qarib mengatakan ghaliban itu supaya nanti jangan kita menghitung bagian yang botak itu sebagai wajah. Khair, seperti itu. Nah, jadi solun artinya kebotakan, tempat botak. Bahwa ini hisarus sa'ri anin nasiyah, yaitu botaknya rambut atau tidak adanya rambut, anin nasiyah dari ubun-ubun ya namanya ya. Nah, pokoknya di atas jidat itu, di situ orang-orang profesor itu biasanya botak. Nah, di situ poin penting beliau mengatakan akhirul lahyain, akhir dari dua jenggot ya. Beliau tidak mengatakan dagu, jadi batas bawah wajah itu bukan dagu tapi janggut. Nah, ini penting ya. Kenapa dikatakan lahyah bukan lihyah ya? Beliau mengatakan, Imam Abayuri di sini jelasin bi fathil lam fil ashhar. Jadi kata-kata lahyah menggunakan lam baris atas itu lebih masyhur. Aksul lihyah, kebalikan dari lihyah. Fa innaha bi kasril lam fil afsah. Kalau kita mengatakan lihyah baris bawah itu lebih fasih dalam bahasa Arab, tapi lebih masyhur, lebih populer bilang lahyah begitu. Nah, beliau menjelaskan di sini kenapa mu'allifatul qarib mengatakan akhir dari janggut, bahwa ala hazbi mudob, dan itu berdasarkan buang mudob. Nah, jadi ada mudob yang dibuang di situ. Apa maksudnya? Ai wa tahta akhiril lahyain, atau bawah dari akhir janggut. Kenapa beliau mengatakan itu? Liyadkhula fil wajhi akhirul lahyain, atau liyadkhula fil wajhi akhirul lahyain, supaya termasuk dalam lingkup wajah itu akhir dari janggut. Itu makanya beliau mengatakan itu. Khair. Ikhwan-ikhwan yang muliakan saya karena Allah, alafu ini jadi lompat pembahasannya ke bagian wajah. Padahal kita di sini mau bahas definisi wajah. Hari kita ulang sedikit ke kata-kata jami'il wajhi. Jadi mu'allif Fathul Qarib bukan mengatakan wasani ghuslul wajhi. Beliau tidak mengatakan itu. Jadi rukun wudu yang kedua membasuh wajah, enggak mengatakan itu beliau. Apa beliau bilang? Ghuslu jami'il wajhi, membasuh keseluruhan wajah, seluruh wajah. Maksudnya gimana? Apakah nanti maksudnya wajah itu ada bagian-bagiannya atau gimana? Kalau orang punya banyak wajah, apakah harus dibasuh semuanya? Itu di situ terkandung di situ. Qauluhu jami'. Imam Al-Bajuri mengatakan di situ ada kata-kata jami. Apa maksudnya? Innama zadahu syarih lidak itawahumil iktifa bi ghuslil ba'di. Jadi bahwasanya pensarah, maksudnya mu'allifatul qarib, menambahkan kata-kata jami di situ lidak itawahum, untuk mencegah sangkaan. Jadi ada nanti zon di situ ya, ada sangkaan kita yang membacanya nanti tawahumil iktifa, menyangka nanti cukup dengan bighuslil ba'di, membasuh sebagian. Jadi jangan sampai kita mikir itu maksudnya ya cukup pipi aja gitu sebagian. Maka beliau mengatakan jami, supaya nanti seluruhnya. Kemudian apa makna lain dari kalimat tersebut? Wa isyaratin ila anna al fil wajhi lil istighraq. Jadi dan untuk menunjukkan bahwa alif lam di kata-kata al-wajhi tersebut lil istighraq, untuk penyeluruhan. Ibarat tsunami yang menimpa suatu kota, maka tenggelamlah semua yang ada di kota itu, istighraq, semuanya masuk di situ. Atau kita apa namanya, ngisi air di panci, kemudian kita masukkan semua bahan-bahannya tanpa kecuali, di situ istighraq di situ. Maksudnya tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terkecuali. Ai jami'il wajhi, dengan kata lain seluruh wajah, semua wajah. Fala budda, maka tidak boleh tidak, harus kita gimana? Min isti'abihi bil ghusli, harus mengikut sertakannya dalam basuhan.
walau zonnan, sekalipun secara zonni, kira-kira gitu ya, tidak wajib diteliti ini batasnya pas nggak ini. Zonni itu udah meliputi. Sama halnya itu zonni itu misalnya kita menetapkan waktu sholat, masjid yang satu duluan azan, yang lain belum. Secara zonni kita mengambil salah satunya, mana-mana kira-kira saya lebih yakin ke yang kedua. Tidak yakin-yakin banget, tapi kita zonni. Yang penting kita punya dalil bahwa azan sudah masuk. Atau kita punya HP, di HP kan pakai kamera satelit ya, zaman internet itu lebih akurat, ditambah ihtiyat 2 menit, kira-kira seperti itu. Maka secara zonni kita menganggap sudah masuk waktu walaupun belum azan. Ataupun orang udah azan tadi tapi kita lebih yakin mengikut HP, maka zonni kita sah, ada dasarnya, tapi tetap zonni namanya ya. Kenapa seperti itu? Karena azan itu kan ajakan panggilan sholat, bukan pertanda masuk waktu ya. Makanya boleh kita mengikut HP kalau secara zonni kita meyakini yang itu, yakinan gitu ya, bukan bukti. Kita nggak ngeker nanya sama Allah, udah masuk waktu ya Allah belum, itu namanya hakul yakin kalau itu ya. Tapi zonni itu dia nggak mesti dibuktikan, cukup kita mengambil satu petunjuk, itu namanya zonni. Artinya apa? Kalau udah kita ngerasa udah cukup di wajah itu, maka sudah tercakup semua. Fala yushtaratul yakin, maka kata beliau tidak disyaratkan ya yakin. Yakin itu ya saklek, udah pas, udah ndak ada ragu lagi, udah diteliti itu ya. Jadi ndak perlu diteliti. La yushtaratu, ndak disyaratkan. Bal, tapi kata beliau, mata ghalaba ala zalika zannuhu ala zannihi zalika alaku. Akan tapi tatkala udah dominan atas sangkaan dia yang demikian itu, dia udah nganggapnya udah pas, udah dia membasuh wajah itu udah termasuk wajah semuanya ya. Batasnya tidak bisa kita saklek yang mana karena tidak ada garisnya di wajah kita, tapi kita secara zonni udah meliputi wajah. Kafa, kalam beliau, cukup. Qauluhu al-wajhi, ini inti kajian kita di sini, definisi wajah dan bagaimana kalau ada dua wajah. Apa kalam Imam Bajuri? Summiya bizalika, dinamakan dengan itu, dinamakan seperti itu, maksudnya wajah. Kenapa dinamakan wajah? Li'annahu taqabihil muwajahah, karena orang berhadapan itu terjadi dengan wajah tersebut. Jadi orang berhadapan itu saling menghadapi itu menggunakan wajahnya. Andai kan orang saling membelakangi tengkuknya caranya, maka tengkuklah itu dikatakan wajah. Jadi patokannya itu manusia itu saling menghadapi menggunakan apa? Nah, itulah wajah dia. Nah, kita udah tahu ya, orang saling menghadapi, saling berhadapan ya, itu menggunakan mukanya. Nah, itulah namanya wajah yang di depan. Ini ada maksudnya nanti. Kenapa? Ada masalah sudut nanti. Gimana kalau dia agak miring nanti, dua wajahnya yang satunya di samping, gimana tuh? Kan enggak di arah depan itu ya. Mukanya yang satu enggak ngadep orang yang diajak bicara, yang satunya itu maksudnya ya. Nah, nanti ada tafsirnya, simak sampai akhir ya. Ini ilmu. Wa in ta'addada, kalau dia berbilang-bilang wajah tersebutnya. Jadinya jika seseorang punya dua wajah atau tiga berbilang-bilang, wajah bagoslul jami, wajib dibasuh semuanya wajah tersebut. Illa, kecuali gimana? Illa zaidan, kecuali wajah tersebut tambahan, maksudnya ndak asli, ndak bawaan dia, ditambah wajahnya. Barangkali ada orang operasi plastik bikin wajah lagi cari muka dia nyari muka sama dokter ahli bedah, kemudian dia pasangin wajah, itu namanya zaidan, tidak asli bawaan lahir. Itulah intinya zaidan, kecuali wajah tambahan yang bukan bawaan lahir, yakinan, yang secara yakin, laisa ala samtil asli, tidak berada pada arah sudut yang asli, maksudnya dia nyamping. Nah, jadi gitu ya dikira-kira. Jadi samtun itu azimut. Kalau kita lihat bulan tuh kadang ke kanan kadang ke kiri dia kan. Nah, itu namanya azimut. Nah, begitu dengan wajah yang dibikin ini, yang bukan bawaan lahir, kalau dia tidak berada di arah wajah seharusnya, misal dia di samping atau belakang, maka illah, itu maksudnya illah, dikecualikan, tidak wajib dibasuh. Nah, beliau merinci lagi biar kita tidak ambigu. Kata beliau, kalau kana lahu wajhani, maka andaikan dia, seseorang tersebut punya dua wajah, mudah-mudahan nggak ada ya, kasihan ya. Wajah bagosluhuma, wajib
membasuh keduanya ingkana asliyaini, kalau keduanya tersebut asli, maksudnya bawaan lahir, tidak direkayasa ya, itu wajib dibasuh keduanya ya. Khair. Au kana haruma asliyan, atau salah satunya asli wal akharu zaidan, sedangkan yang satunya itu muka bikinan, tambahan, washtabaha, tapi serupa dia, mirip banget ya. Jadi orang kan punya wajah dia cantiknya, jadi kalau kita lihat samping bukan kayak dua orang, tapi satu orang dengan yang diduplikat, kayak copy paste wajahnya. Nah seperti itu ya. Yang satunya bawaan lahir, yang satunya operasi plastik, tapi hasil operasi plastik ini wajahnya itu mirip banget sama yang bawaan lahir, itu wajib juga dibasuh ya. Khair. Kemudian tafsir ketiga, awalam yastabih lakinnahu samitun, atau wajah tersebut tidak mirip, tidak sama rupanya, tidak sama rautnya, intinya tidak sama ya, kayak orang ngambil wajah orang lain. Nah, bisa dipahami. Kalau dia seperti itu, beda kelihatan wajah tersebut, lakinnahu samitun, akan tetapi dia searah, sama-sama di depan dia, maka sama-sama wajib. Jadi yang wajib ini ada 3 tipe orang yang punya 2 wajah. Yang orang yang pertama, 2 wajahnya itu bawaan lahir, maka itu wajib dibasuh, wajib dibasuh itu ya, dua-duanya. Akhir. Yang kedua, tipe kedua, orang yang pas lahir wajahnya satu, tapi operasi plastik dia nambah wajah, nah, dan mirip banget ya, kayak di copy paste, maka itu juga wajib. Yang ketiga, orang jenis ketiga, dia punya wajah bawaan lahir satu, tapi ditambahin satu, tapi tidak mirip kayak orang lain. Mungkin kayak wajah perempuan barangkali, akan tetapi dia searah, sama-sama di depan, maka wajib juga. Nah, jadi yang nggak wajib itu bikhilafi ma iza lam yastabih wa lam yusamit. Nah, berbeda. Jadi tidak wajib dia kalau dia tidak sama dia wajah itu, tidak copy paste wajah tersebut, dan tidak searah. Khair. Sekarang timbul pertanyaan. Nah, Imam Bajuri tahu nih, Ati dia sama Pri bakal bertanya-tanya nih. Untuk tipe orang ketiga ini, kan yang wajib dibasuh salah satunya. Terus yang mana yang wajib dibasuh? Naam, kala beliau, benar ya, lauka na'huduma min jihati qubulihi, kalau wajah yang satunya itu dari arah depan, wal akharu min jihati duburihi, sedangkan yang satunya lagi arah belakang, mana yang wajib dibasuh? Wajib ghuslul awwali dunasani. Nah, jadi wajib basuh yang pertama yang disebut tadi, maksudnya yang arah depan. Jadi yang wajib dibasuh itu yang depan, sedangkan dunasani, tidak yang belakang. Khairnya. Ini sekali lagi untuk orang yang waktu lahir wajahnya cuma satu, kemudian ditambahin lagi operasi plastik wajah satu di belakang, ya, dan tidak mirip wajahnya tersebut. Kalau dia mirip, wajib dibasuh kedua-duanya ya, wajib. Kalau dia mirip banget, ya, satu orang ya, copy paste, atau bawaan lahir dua-duanya, wajib dibasuh dua-duanya. Yang ketiga ini khusus untuk orang yang menambah wajah dan wajah tambahan tersebut tidak mirip. Nah, itu yang mana yang dibasuh? Yang di depan. Yang di depan ya, yang sama hadapnya dengan dadanya dan perutnya ya. Kemana dia arah berjalan, di situ wajah tersebut itu yang wajib dibasuh. Ada ketentuannya, ini stawaya amalan, kalau dua-duanya berfungsi, sama-sama berfungsi itu. Nah, gimana kalau salah satunya tidak berfungsi, satunya berfungsi, mana yang basuh? Khair. Fa in kana fi ahadihimal hawasu, kalau di salah satunya itu ada panca indera, ada alat indera, mata, hidung, mulut dan seterusnya, itu maksudnya ya. Dunal akhor, sedangkan yang satunya tidak ada, polosan. Nah, misalnya orang bawaan lahirnya gimana, tapi ya wallahu alam ya, ini ijtihad ulama dengan kecerdasannya, imajinasinya ya. Nah, kan misalnya bawaan lahir itu wajahnya kayak gitu, tidak ada apa-apanya, tidak ada indera di mukanya, kemudian dibuatkanlah dia wajah lagi di belakang sama dokter, wajah yang sempurna, ada matanya, dan seterusnya, ada hawasun di situ, ada wajah, ada indrawi di situ. Fal amilu huwal wajibu ghusluhu, maka yang berfungsi tersebutlah yang wajib
dibasuh. Jadi waliazubillah, tapi ya bayangin orang lahir tidak ada inderanya kemudian dibuatkan di belakang, yang belakang itu yang wajib dibasuh. Atau sebaliknya bisa juga ya, iseng kali ya, gabut banget nih orang kali ya, wajahnya yang di depan udah berfungsi, kemudian dia bikin wajah di belakang, tidak ada inderanya, cuman wajah doang. Oh, muka tanpa wajah, wajah tanpa muka namanya ya. Nah, yang wajib dibasuh yang berfungsi tersebut. Khair. Atau dia misalnya sama-sama berfungsi tapi yang satunya matanya satu, yang satunya lengkap matanya, ya. Atau yang satunya 3 matanya, yang satunya 2. Gimana kalau kayak gitu? Fa'in wujida fihi mal hawasu. Kalau ditemukan atau ada di situ indra, panca indra, alat indra, wa ahaduhuma aksar, sedangkan yang satunya lebih banyak, uwila alaih, maka ditakwil ke situ. Jadi mana yang lebih lengkap panca indranya, lebih banyak. Misalnya bawaan lahirnya itu wajahnya, matanya cuman 1, kemudian dia bikinlah wajah satunya, dibikinin wajah satu lagi di belakang, dan wajahnya 2. Itu yang wajib dibasuh, yang 2 tersebut. Seperti itu. Atau sebaliknya ya. Khair. Nah, masalah wajah-wajah ini demikian penjelasan beliau. Sekarang timbul lagi pertanyaan. Nah, mungkin Gus Ari ya sama Ustaz Rahman sekarang yang bertanya-tanya. Pertanyaannya, 2 wajah tersebut, orang yang punya 2 wajah tersebut ngambil airnya sekali apa 2 kali? Wayam bagi ayuk tapa, dan seharusnya, harusnya gini kalau beliau ya, beliau berijtihad bahwa beliau cenderung memaknainya begini, itu maksudnya. Wayam bagi ayuk tapa, dan seharusnya cukup fi surati malau kana haduma asliyan, dalam gambaran kalau salah satu wajahnya itu asli, wal akharu zaidan, dan yang lainnya itu wajah tambahan, operasi plastik ya, wastabaha, dan identik banget wajah tersebut ya, kayak pinang dibelah 2, copy paste ya. Khair. Gimana dia cukupnya? Bigoslihima bima'in wahid, membasuh keduanya dengan satu air, sekali ngambil airnya ya. Itu menurut beliau yang bagi, harusnya gitu. Bi'an ghusala ahadal wajahain, dengan cara dia basuh salah satu wajahnya, satunya gitu ya, bima'in, dengan satu air, satu kali ambil air, summa ghusala bihisani, kemudian dia basuh dengan air yang sama, masih di tangannya tersebut, ditarik lagi ke wajah yang satunya, wajah yang kedua. Harusnya gitu kata beliau. Kenapa? Apa alasan beliau? Li'annal mu'tawara fi nafsil amri, karena iktibar atau makna yang kita ambil dari perintah itu sendiri. Nah, kata Allah kan, fagsilu wujuhakum, igsilu, sekali perintah tersebut ya. Li'annal mu'tawara fi nafsil amri ahaduhuma. Jadi perintahnya sekali ya, berarti yang diwajibkan ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Jadi goslunnya itu tidak perlu 2 kali, sekali saja. Itu alasan hujah beliau. Nah, tapi beliau tidak menafikan ada terkandung makna yang lain. Apa kata beliau? Wa yahtamilu adamul iktifa bidzalik, dan terkandung makna tidak cukupnya dengan hal itu, dengan yang itu, kata beliau. Jadi bisa jadi juga maknanya tidak begitu, harus 2 kali, tidak cukup sekali, harus 2 kali. Kenapa kata beliau kalau yang ini? Liwujubi ghusli kullin minhuma zahiron, karena wajibnya membasuh tiap dari keduanya, wajib dua-duanya dibasuh zahiron, secara zahir. Wujuhakum ya. Kalau dilihat perintahnya cuma sekali ya sekali lah ya, kata beliau. Tapi kalau lihat perintahnya itu banyak wajah-wajah. Wujuhakum kata Allah kan maksudnya banyak orang ya, ini orang-orang mukmin itu kan mereka punya wajah masing satu-satu, jadi bentuk jamak atau plural di sana itu masing-masing satu. Tapi bisa juga berarti wujuhakum itu ya mungkin ada orang punya banyak wajah. Tapi beliau di sini yang bagi, seharusnya. Jadi beliau lebih condong kepada 1 kali ambil air. Terus mana yang kita ikutin? Mana aja silakan. Kalau mau ambil ihtiyat ya ambil 2 kali. Tapi insya Allah taala ya, jamaah kiai di sini insya Allah tidak ada yang bakal praktek. Siapa yang mau nambahin wajahnya coba? Kan nggak ada. Khair. Masalah hukum nambah wajah wallahu alam, tapi andai kan ada orang yang nambah wajahnya seperti itu, nah, ini ilmu nih, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di hidup kita, jadi pahala ya, pahala dengan menggali ilmu. Khair.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan dan sayangkan Allah, kita cukupkan kajian sampai sini. Besok masuk ke bagian-bagian wajah yang udah kadung dibahas tadi sedikit. Ya, besok tinggal bahas samping kanan ke kiri. Kami banyak hilap dan salah. Kami manusia biasa, ilmu min Allah Ta'ala kami hanya wasilah. Allahumma ta'alina putal arifin, apakahina fid din. Allahumma ya muyassiru yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil musahil. Sahil alina kull asir, sahil alina kull asir, sahil alina kull asir, bijahil basyirin nazir. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyariati wa tariqatul haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tusib barakata ilmi minna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.